channel aku, Kids Vlog. Kabar kalian gimana? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul, aku bakal bahas tentang fakta dan mitos tentang menstruasi. Oke, sebelumnya aku bakal review dulu tentang menstruasi. Berdasarkan yang ditulis oleh Dr. Rustam Mukhtar dalam bukunya Sinopsis Obstetrik, dikatakan bahwasanya induk telur atau ovum pada anak-anak itu belum aktif. Menginjak di usia pubertas, yaitu sekitar 12-16 tahun, barulah terjadi perubahan yang besar pada tubuh wanita. Hal ini ditandai dengan terjadinya menarche atau menstruasi pertama. Nah, menstruasi ini merupakan perdarahan yang rutinnya terjadi setiap 1 bulan sekali. Tapi hal ini juga banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu antara lain adalah faktor hormon, faktor status gizi, lingkungan, dan juga genetik atau keturunan. Seperti itu teman-teman. Untuk siklusnya bakal aku jelasin dari video berikut. Menstruasi berlangsung selama 2-7 hari, muncul 1 kali dalam siklus 28 hari. Sistem ini terjadi secara berulang dan berlangsung kurang lebih 450 kali sepanjang hidup perempuan. Di balik hal ini, terdapat rangkaian pengendalian hormon yang menyesuaikan kinerja internal tubuh untuk membuat menstruasi mulai atau berhenti dalam rentang 28 hari tersebut. Kinerja internal ini melibatkan 2 induk telur yang berisi ribuan kantong kecil yang disebut folikel. Tiap folikel berisi oosit, yaitu sel telur yang tidak dibuahi. Saat pubertas, indung telur menyimpan lebih dari 400.000 sel telur, tapi hanya melepaskan 1 setiap bulannya yang menyebabkan kehamilan atau menstruasi. Disinilah rahasia siklus ini terbongkar. Setiap bulan sejak pubertas, kelenjar pituitari penghasil hormon dalam otak mulai melepaskan 2 substansi ke dalam darah, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Keduanya mencapai indung telur, mendorong oosit untuk tumbuh dan matang. Folikel memberi respon dengan cara memompa estrogen keluar. Sel telur tumbuh dan level estrogen mencapai puncak, menghambat produksi FSH dan memerintah pituitari untuk mengeluarkan lebih banyak LH. Hal inilah yang mengakibatkan sel telur termatang dari salah satu indung telur keluar dari folikel dan melewati dinding ovarium. Inilah yang disebut dengan ovulasi yang biasanya terjadi pada hari 10-16 sebelum awal menstruasi. Selanjutnya, oosit bergerak sepanjang tuba Fallopi dan kehamilan hanya terjadi jika telur dibuahi oleh sel sperma dalam jangka waktu 24 jam berikutnya. Jika tidak, perjalanan telur berakhir dan kesempatan hamil tertutup untuk bulan itu. Sementara, folikel yang kini kosong mulai mengeluarkan progesteron, hormon yang memerintahkan lapisan rahim untuk mengisi diri dengan darah dan nutrisi sebagai persiapan bagi telur matang yang akan melekat dan tumbuh di sana. Jika tidak melekat, level progesteron dan estrogen akan merosot beberapa hari setelahnya. Endometrium berhenti melapisi diri dan lapisan tersebut mulai terdegenerasi dan akhirnya luruh. Darah dan jaringan meninggalkan tubuh dan terjadilah menstruasi. Proses pembersihan rahim ini bisa berlangsung hingga 1 minggu, dan setelah itu siklus baru dimulai kembali. Tak lama kemudian, ovarium mulai mengeluarkan estrogen lagi dan endometrium menebal bersiap untuk menampung telur matang atau dia akan luruh. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu menstruasi dan gimana siklusnya. Sekarang kita eksekusi mitos-mitos yang beredar tentang menstruasi. Oke, yang pertama, mitos atau fakta, tidak boleh mencuci rambut. Katanya orang yang mencuci rambut ketika menstruasi itu akan menyebabkan menstruasinya terhambat. Ayo, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Karena cuci rambut, guys, cuci rambut itu di kepala dan kita menstruasi itu di sistem reproduksi, jadi nggak ada hubungannya ya. Malah kalau kita nggak keramas nih, bisa dibayangin 1 minggu nggak keramas, rambutnya jadi lepek, bau, kotor gitu kan. Kondisi ini disukain banget sama bakteri, mereka bakal tumbuh jijik. Sebaliknya, kalau kita keramas, maka rambut kita jadi bersih, kemudian semakin terjaga kebersihannya dan rasanya lebih ringan, lebih fresh gitu kan. Keramas itu kan merupakan salah satu aktivitasnya mandi ya teman-teman. Nah, dari penelitian ini dikatakan bahwasanya mandi, lebih tepatnya mandi berendam atau kumkum, itu mampu melancarkan dari peredaran darah dan meningkatkan
meningkatkan eliminasi dari produk-produk akhir dari metabolisme kita, sehingga menyebabkan tubuh kita merasa lebih refresh kayak gitu. Jadi dengan mandi berendam itu selain meningkatkan dari aspek fisik, juga meningkatkan aspek emosi dari seseorang. Itu teman-teman, udah jelas ya? Oke, next. Mitos atau fakta? Tidak boleh memotong kuku dan rambut pada saat menstruasi. Kalau ngomongin mitos atau fakta, sebenarnya bukan keduanya sih ya. Ini lebih ke hukum fikih. Jadi kalau yang aku dapat nih ya, yang aku baca dari webnya Lirboyo, linknya aku taruh di deskripsi. Dikatakan bahwasanya hal ini, motong kuku dan rambut itu merupakan hal yang makruh dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dikatakan bahwasanya makruh hukumnya memotong kuku dan rambut dengan alasan kelak di akhirat anggota tubuh yang terpotong tersebut akan kembali padanya dalam keadaan junub atau tidak suci. Nah, pendapat ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi hukumnya itu makruh. Tapi juga ada yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Nah, ini disampaikan oleh Imam Al-Hujairomi yang mengatakan bahwasanya anggota tubuh yang kembali itu adalah anggota yang ada pada saat dia meninggal dunia. Jadi bukan kuku dan rambut yang terpotong selama hidup. Gitu. Jadi teman-teman, ada dua sih ya, satunya makruh, satunya mubah. Kalau ini aku kembalikan ke teman-teman megang yang mana gitu ya. Oke, next, mitos atau fakta? Wanita menstruasi tidak boleh olahraga. Bisa jadi fakta ketika merasakan nyeri haid, kemudian olahraga perut atau olahraga yang berat, tentunya nyerinya makin parah, ya kan? Jadi ya benar gak boleh olahraga. Tapi juga mitos, kenapa? Misal nih orangnya nggak sedang nyeri haid, kemudian olahraganya ringan-ringan aja, ya nggak apa-apa. Jadi bisa dua-duanya teman-teman ya. Bisa mitos, bisa juga fakta, tergantung olahraga yang dilakuin dan sedang nyeri nggak kayak gitu. Nah, kalau dari yang aku baca juga nih, yang aku temuin di jurnal, dikatakan bahwasanya olahraga ini juga disarankan untuk wanita yang menstruasi ini, disarankan untuk meningkatkan dari aktivitas fisiknya kayak gitu. Dari penelitian yang dilakukan itu ada 3 kelompok teman-teman. Kelompok olahraga jalan kaki, kelompok olahraga bersepeda, dan kelompok tidak berolahraga. Dari 3 kelompok ini, kelompok yang bersepeda dan berjalan kaki itu keluhan dari haidnya lebih rendah. Jadi bisa diketahui di sini bahwasannya olahraga itu bisa menurunkan dari nyeri haid. Tapi sebenarnya penelitiannya itu masih kurang, masih perlu dilanjut lagi. Tapi kan ya itu sudah ada tanda positif yang mengatakan bahwasanya olahraga itu bagus, tergantung kadarnya dan juga lagi nyeri haid enggak. Soalnya kalau lagi butuh istirahat aja, harus olahraga gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti olahraga ini dilarang. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, minuman soda melancarkan menstruasi. Bahwasanya kafein dan asam askorbat yang ada pada soda itu bisa menyebabkan konstriksi dari pembuluh darah dan otot polos yang ada di uterus atau rahim. Nah, ini akan menyebabkan bertambahnya nyeri haid yang dirasakan dan juga menyebabkan degenerasi dari arteri spiralis yang suplai dari endometrium yang menyebabkan terjadinya perdarahan yang banyak. Jadi mungkin dikatakan gini ya, soda nanti mensnya lancar, cepat berhenti. Kalau dari penelitian ini kita tahu bahwa dengan minum soda nyerinya nambah. Ya benar sih, perdarahannya itu makin banyak, tapi seperti yang kalian lihat di tabel yang tadi ya, di tabelnya ini bahwasannya durasi perdarahannya, durasi haidnya itu memanjang. Jadi mitos, itu adalah mitos, tidak melancarkan mens, melainkan memperparah mens. Gitu ya teman-teman. Mitos atau fakta, wanita menstruasi tidak boleh minum es. Katanya nanti membutuhkan darah haid. Ini sepenuhnya mitos ya teman-teman. Sekali lagi ini mitos besar, karena ya ketika kita minum, minuman itu akan masuk lewat kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus, diabsorpsi airnya, kemudian nanti dibuangnya lewat ginjal masuk ke ureter, keluarnya lewat uretra. Nggak ada hubungannya sama sistem reproduksi, jadi nggak bakal membekukan darah haid.
Itu ya, mitos atau fakta, wanita menstruasi dilarang makan daging. Aku baru dengar ya sebenarnya. Katanya wanita mens yang makan daging itu nanti mensnya bakal berhenti. Ayo, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Karena di sini gak ada hubungannya antara makan daging dengan menstruasi yang berhenti. Justru ketika kita menstruasi disarankan makan daging merah. Kenapa? Karena saat menstruasi itu kan terjadi perdarahan. Nah, ini rentan terjadi anemia, yaitu berkurangnya sel darah merah pada darah kita. Nah, sedangkan pada daging merah itu banyak mengandung Fe atau zat besi, yang mana zat besi ini merupakan bahan baku dari pembuatan sel darah merah. Ini ya, ada penelitian juga yang mendukung bahwasanya daging sel merah itu bagus dikonsumsi oleh wanita menstruasi untuk memperbaiki dari serum Fe-nya atau serum zat besi. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Mitos atau fakta, membuang pembalut bekas sembarangan bisa diikuti setan. Oke, secara ilmiah jelas ini adalah mitos. Ini mitos. Kenapa? Ya, karena nggak ada penelitiannya. Yang ada itu menjelaskan bahwasannya ketika kita membuang pembalut dan tidak dibersihkan, kan ada darahnya. Darah ini merupakan media yang sangat disukai oleh bakteri untuk tumbuh. Jadi bakal menciptakan penyakit yang lain. Jadi lebih baik dibersihkan daripada dibuang. Tapi faktanya, aku percaya. Gitu teman-teman. Ya gimana teman-teman, percaya atau enggak ya? Aku kembalikan ke teman-teman ya. Karena aku percayanya ya gitu, emang gitu. Mereka sukanya sama yang kotor-kotor gitu. Jadi sebaiknya kita menjaga kebersihan kayak gitu ya teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman video kali ini. Kalau ada yang kurang, please tambahin di bawah. Dan juga mungkin teman-teman mau request, bisa juga bilang di bawah. Nih aku mau request ini dong, itu monggo silahkan. Dan pastinya jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu, tante, om, ataupun siapapun lah ya yang masih kekeh dengan mitos-mitosnya. Kasih tahu video ini supaya